Musuh dalam selimut, habisi 3 anggota KKB, dendam karena keluarga dibantai. Melansir dari sumek.co, KKB menghadapi musuh dalam selimut. 3 anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya, dihabisi rekannya sendiri. Kisah ini viral di media sosial. Bak cerita sinetron keganasan KKB menghabisi TNI dan warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata TNI Polri membangkitkan dendam seorang anak. Cerita ini bermula ketika KKB menghabisi satu keluarga di distrik Intan Jaya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki ini dihabisi karena dianggap sebagai mata-mata TNI. Alasannya keluarga ini dekat dengan TNI. Pembantaian ini menyebabkan seorang anak yang sedang bekerja di daerah lain menjadi yatim piatu. Tak terima keluarganya dibantai tanpa salah, anak yang tidak mau dipublikasikan identitasnya dengan alasan keamanan dirinya ini berniat membalas dendam. Dia pun mendekati personel TNI Polri dan menyampaikan keinginannya. Bak Gayung bersambut keinginan anak itu disetujui. Dia pun dilatih dalam waktu singkat cara menggunakan senjata dan lainnya. Setelah bekal ilmunya cukup, dia meminta izin untuk melaksanakan rencananya tahap kedua. Dia mencari penghubung untuk ikut bergabung dengan KKB. Karena penduduk asli Papua, dia pun diterima bergabung tanpa dicurigai. Ternyata di kelompok itu banyak teman-temannya semasa kecil. Mereka sudah terlebih dahulu bergabung dengan KKB dan hidup di hutan. Dari cerita teman-temannya itulah, dia mengetahui tokoh-tokoh yang mengeksekutor kakak beserta kedua orang tuanya. Hingga akhirnya KKB berencana menyerang pos TNI. Dia menawarkan diri menjadi pimpinan penyerangan. Tawarannya diterima. Eksekutor kedua orang tuanya ikut dalam rombongan kecil itu. Ketika mendekati pos TNI, pria ini memerintahkan kelompoknya untuk maju. Dia sendiri mundur perlahan-lahan. Nah, ketika ketiga eksekutor keluarganya persis berada di depannya, berondongan peluru dimuntahkan dari senapan miliknya. Tembakan jarak dekat itu melumpuhkan ketiga anggota KKB yang menghabisi keluarganya itu. Setelah menghabisi ketiga KKB itu, dia pergi dan keluar dari anggota KKB. Saat ini pria ini memilih pindah dari Papua dan menetap di daerah lain. Kebenarannya belum bisa dipastikan berdasarkan alur ceritanya yang hidup sebatang kara. Karena ulah KKB dan membangkitkan dendamnya nampaknya benar. Karena banyak penduduk asli Papua yang justru dibantai KKB karena dianggap menghalangi cita-cita mereka. Sekali bidik 2 anggota KKB tersungkur, 6 orang lainnya melarikan diri dan terluka. Hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Video tewasnya KKB di tangan sniper TNI ini diunggah akun prajurit Cendrawasih. Dalam tayangan video di salah satu basis KKB, nampak sniper TNI menggunakan senapan laras panjang. Dari atas ketinggian tebing, sniper TNI membidik anggota KKB berjumlah 8 orang. Anggota KKB ini tidak menyadari jika dalam pengintaian sniper TNI, mereka bernyanyi riang layaknya kebiasaan masyarakat Papua sedang berjalan. Sebagian dari mereka memanggul senjata api, sebagian lagi menggunakan tombak dan senjata tajam. Cukup lama sniper TNI mengamati dan membidik gerak-gerik KKB. Setelah memastikan bahwa yang dipanggul mereka adalah senjata, anggota TNI melakukan tindakan tegas terukur. Saat sudah memasuki jangkauan jarak tembak, dor, dia anggota KKB tersungkur ke tanah. 2 amunisi dikeluarkan, kedua-duanya mengenai target. Melihat rekannya tersungkur, 6 anggota KKB lainnya berlarian menyeberangi sungai. Ditakuti OPM, ini sosok monster perang berjubah baja buatan pasukan tengkorak Kostrad TNI. Melansir dari FIFA, Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, berhasil menciptakan kendaraan tempur anti peluru. Kendaraan tempur yang diberi nama Monster Raja Aibon Kogila itu diciptakan saat Satgas Yonif PR 305 Tengkorak melaksanakan tugas operasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jadi ceritanya begini, saat melaksanakan tugas di basis kelompok separatis teroris atau KST OPM, pasukan tengkorak kerap mendapat gangguan keamanan, ditembaki OPM, apalagi ketika memasuki wilayah yang masih hutan.
Nah, akhirnya Komandan Satgas Yonif PR-305 Tengkorak, Letnan Kolonel Infanteri Ardiansa alias Raja Aibon, dan tim memutar otak untuk menciptakan kendaraan yang mampu meredam serangan senjata api OPM, agar pasukan Tengkorak aman dan nyaman saat melaksanakan tugas. Singkat cerita, tercetuslah ide membuat tameng berupa jubah baja untuk dipasang di truk yang biasa dipakai untuk beraktivitas. Plat-plat baja berukuran besar pun didatangkan dari Timika agar tak bisa ditembus peluru. Pasukan Tengkorak memakai plat baja yang memiliki ketebalan 6 mm sampai 1 cm. Dan sebelum dipakai, pasukan Tengkorak melakukan uji tembak. Plat baja pun dibentuk sedemikian rupa dengan mengikuti bentuk dari badan truk kol diesel. Lalu satu persatu plat baja yang telah terbentuk dirangkai ke badan truk hingga menyerupai tameng. Bagian bak truk dilapisi dan diberi lubang-lubang untuk sirkulasi udara, sekaligus buat area moncong senjata untuk menembak. Gak cuma itu saja, plat baja juga dipasang sebagai dan tameng menghindari tembakan serangan dari atas. Karena di sini masih banyak wilayah yang bertebing, karena itulah kita buat bagian atapnya, kata Raja Aibon Kogila, dikutip Viva Militer dari saluran resminya Yonif PR-305 Tengkorak. Setelah semua plat terpasang, jubah baja pun dicat dengan warna hitam hingga tampang sang monster terlihat tambah garang. Di bagian monster diberi gambar tengkorak menggigit sangkur sesuai dengan lambang dari satuan pasukan elit Kostrad itu. Pasukan yang bergerak dengan kendaraan akan lebih nyaman, tingkat keamanan juga terjaga, ujar jebolan Akademi Militer 2004 Arupa Datu itu. Menurut Letkol Infanteri Ardi, memang monster jubah baja ini memiliki kelemahan. Setelah dipasangi jubah baja, lalu kendaraan tak secepat sebelumnya, sebab beban jadi bertambah. Hanya saja dipastikan OPM akan dibuat ketakutan jika berjumpa dengan sang monster. Insya Allah yang kita perbuat untuk pasukan-pasukan ke depan yang menggantikan kami akan bisa menggunakan kendaraan ini dengan nyaman dan aman. Dengan kendaraan ini, pasukan jadi siap tempur, kata Raja Aibon Kogila. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.